Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kawan-kawan. Nih, kita di video kali ini akan menyajikan bagaimana review ya dari mangga yang sedang banyak-banyaknya orang nanam sekarang nih. Ya, mungkin biar nggak penasaran ya buat kawan-kawan. Ini namanya mangga Kyojai, kawan-kawan. Kyojai. Oke. Dilihat nih kawan-kawan untuk buahnya dulu. Ya, kebetulan kemarin ada 5 buah yang kita panen ataupun kita petik, dan kemudian kita mau review nih. Ada yang satu yang harus kita kasih tahu buat kawan-kawan yang menanam pohon Kyojai ya. Jadi ada ininya, ada trik tersendiri supaya buahnya itu bisa bagus kawan-kawan, ataupun memang bisa enak gitu ya. Kita lihat pohonnya dulu yuk. Mana? Itu satu lagi. Satu lagi. Ya. Nih, kebetulan kawan-kawan pohonnya ada di sini, di sudut, dan kita lihat nih untuk karakter pohonnya sendiri. Seperti kawan-kawan ketahui ya, bahwa Kyojai itu cenderung seperti ini daunnya kawan-kawan. Nih. Dia agak melengkung ya, kemudian dia tebal dan kemudian kaku. Ya, kaku untuk daunnya. Jadi kawan-kawan kalau misalkan melihat pohon Kyojai itu bisa kelihatan dari karakter daunnya kawan-kawan. Oke. Dan kalau ditanya apakah Kyojai ini genjah kawan-kawan, jawabannya tidak ya. Kyojai ini tidak genjah, artinya dia ada musim. Selesai dulu buahnya, kemudian nanti ada tunas baru, kemudian dia membawa bunga lalu berbuah lagi. Seperti itu, ada musim. Nih, kalau untuk bentuk daunnya rata-rata mulus seperti ini kawan-kawan. Mulus. Ya, artinya dia bagus, tidak bergelombang. Kemudian di ujung dari daunnya itu terlihat lancip. Oke? Lancip nih kawan-kawan. Ini Kyojai asli, udah pernah kita buka dan kemudian udah pernah kita kupas isi dalamnya, dan ini memang fix dia adalah Kyojai. Ya. Kalau dari segi buah nih kawan-kawan, Kyojai ini kan bisa memerah. Cuman karena dia berada di balik tembok seperti ini, dia nggak kena matahari, jadi makanya nggak hijau, nggak merah ya, maksudnya bukan nggak hijau, nggak merah dia kawan-kawan. Tapi kalau misalkan dia kena matahari, dia akan mendapatkan semburat merah, yaitu seperti merona merahnya gitu kawan-kawan, merona ya. Tapi untuk berat buahnya bisa lebih besar dari ini, karena rata-rata Kyojai itu buahnya di antara 9 on, hampir 1 kg, sampai 1,5 kg. Itu tergantung penanamannya, kemudian pupuknya dan perawatannya juga kawan-kawan. Kita sementara nih masih menanamnya di tabulan pot seperti yang kawan-kawan lihat, diameter 60 maaf ya, diameter 60 aja kawan-kawan untuk potnya. Dan kemudian ini berbuah di usia 2 tahun setelah ditanam. Biasanya dari cangkok ataupun dari okulasi di antara 2 tahun sampai hampir 3 tahun baru bisa berbuah. Tapi sebagian jenis juga dia bisa maksudnya sebagian tanaman yang dicangkok ataupun di okulasi bisa lebih cepat berbuah daripada itu, tergantung perawatannya. Ini kena mataharinya hanya sebentar aja karena ketutupan nih kawan-kawan. Nih, nanti sebentar lagi mataharinya udah ketutupan pohon yang besar. Makanya mataharinya nggak full, dia wajib full matahari kalau mau bagus. Oke, kita bisa review isi dalamnya kawan-kawan. Kalau ini sementara masih apa ya, yang di sebelahnya yang kita review dulu, Mahathir. Beda daunnya, lebih lebar-lebar dia. Oke, kita review untuk buahnya kawan-kawan, Kyojai. Oke kawan-kawan, kita buka nih untuk Kyojai. Jadi ada trik tersendiri sebenarnya kawan-kawan. Kalau misalkan Kyojai ini sebenarnya nggak boleh diambil ataupun dipetik ketika sudah matang di pohon. Jangan dipetik sampai matang di pohon. Jadi kalau dapat dia itu dipetik di kematangan 85 ataupun 90%. Jangan sampai matang betul. Kenapa begitu? Karena kelemahan Kyojai yang asli itu kawan-kawan seluruhnya ya. Biasanya kalau udah matang di pohon sampai gugur, sampai jatuh dia dari pohonnya karena saking matangnya gitu kan, dia dalamnya biasanya bakalan jelek nih.
dalamnya jelek, kemudian dilihat seperti ada rusaknya, kemudian dilihat juga di dalamnya itu kayak apa ya, terlalu lembek dan rasanya juga udah aneh gitu. Aneh, padahal ini manis banget kalau pas. Dan ini untuk pembuktian kalau yang dipetik memang udah matang di pohon, ya, matang di pohon. Nih, coba kita buka yang matang di pohon. Rata-rata memang segini kawan-kawan. Nih. Coba. Jadi bagusnya jangan sampai matang di pohon, tetapi 80%. Dan ini yang matang di pohon. Oke? Matang di pohon. Ini kita tunjukin perbedaannya. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Coba kita potong. Potong di sini. Potong. Potong ya. Potong. Kita kayak berayap. Ini sengaja yang matang di pohon untuk bisa menunjukkan ke kawan-kawan kalau yang matang di pohon itu Kyojai memang nggak bagus, ataupun dia nggak rekomendasi lah, banyak yang menyesal, orang banyak yang nggak tahu. Coba kita lihat ini yang matang di pohon, ini baru kita belah, bukan dari kemarin, enggak seperti ini kawan-kawan. Nih Isinya jelek. baru kita belah. Kalau wanginya wangi banget. Tapi banyak yang tertipu. Orang yang nggak biasa nanam Kyojai, dia nggak bakalan tahu kalau ternyata Kyojai ini jangan matang di pohon. Oke, ini dia hasilnya. Nih, kalau rasanya kawan-kawan udah campur-campur, ada rasa salak, ada rasa sawonya, pokoknya aneh lah, ya. Aneh rasanya. Ini kita tunjukin nggak enaknya dulu nih untuk Kyojai. Cuman nggak enaknya itu karena orang nggak tahu, ya, trik pemanenan dari Kyojai ini. Sebenarnya kalau mau dia dibungkus atau nggak dibungkus, dia mau nanamnya kena matahari atau kurang matahari, dia tetap bagus. Cuman panennya itu harus pas. Nih. Isinya kayak gitu juga. Oke? Isinya kayak gitu juga. Kayak gini juga. Ini memang Kyojai yang ditanam di saat matang sempurna. Coba kita buka yang diperam ya kawan-kawan ya. Cuman kalau dapat memang diperamnya itu sekitar 4 ataupun 5 hari. 4 ataupun 5 hari. Coba agak dekat sedikit biar jelas suaranya. 4 ataupun 5 hari. Jadi supaya isi dalamnya itu bagus, nggak seperti ini. Kita buka ya. Ini Kyojai nih. Kena merah kena matahari sedikit jadi agak kemerahan sedikit. Sampai ke hidung. Sampai ke hidung. Kita buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enaknya Kyojai kawan-kawan. Dia walaupun dia nggak matang betul, maksudnya nggak matang sempurna, dia nggak bakalan asem. Itu kelebihan daripada Kyojai. Nih. Udah kayak kerennya. Masya Allah. Lihat. Ini yang diperam kawan-kawan. Isinya Beda kan? bagus. Jadi Bagus. intinya jangan sampai dia matang di pohon. Yang ini Ini orang banyak nggak tahu. Banyak nggak tahu. Disangkanya Kyojai itu nggak bagus. suka. Adik mau? Suka emangnya? Suka dah. Cobalah. Ini di kematangan 80%. Kemudian juga untuk untuk peramnya juga belum lama nih. Baru sekitar 2-3 harian. Apalagi kalau misalkan di peramnya itu di 4 hari ataupun 1 minggu juga dia tahan kawan-kawan. Nih, Masya Allah. Hup. Nih, ada yang mau makan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah udah. Oh, gimana rasanya? Manis atau enggak? Manis. Manis banget. Nah, jadi kalau mau sempurna begitulah kawan-kawan, ya. Matang di 80%. Ini sebenarnya kulitnya juga enak kalau untuk Kyojai. Kulitnya ini nih manis, kriuk. Kulitnya enak dah.
Jangan lupa dicuci. Oke, itu ilmunya kawan-kawan. Jadi kawan-kawan bisa tahu kalau yang diperam itu dia lebih bagus hasilnya dibandingkan yang matang di pohon. Ini satu pohon juga kawan-kawan, bukan berapa pohon, enggak. Enak juga. Hmm. Manis. Manis lah. Alhamdulillah. Mulus kan? Mulus sekali. Dan untuk bijinya, kita tunjukin bijinya Kyojai ini. Memperlihatkan bijinya ya. Enak deh. Nggak kasih untuk kawan-kawan dan teman-teman dong. Ada nggak sih? Ini maaf bukan pengen bikin ngiler, enggak, cuman karena review aja buat kawan-kawan untuk itu seperti apa. Nih, ini dia kawan. Biji tuh. Nah, bijinya. Ini dia, biji Kyojai. Jadi dibilang tipis, lumayan tipis. Warnanya juga kecil. Kecil banget nih. Oke. Oke, gitu aja dulu kawan-kawan. Mudah-mudahan yang mau nanam Kyojai, ini caranya, ini triknya. Jarang orang ngasih tahu, tapi kita kasih tahu. Oke. Jadi kalau misalkan kita ini mau mentiknya di saat kapan sih gitu ya? Yuk kita keluar lagi. Sengaja saya tinggalkan beberapa buah supaya kawan-kawan bisa melihat kapan waktu yang pas untuk dipetik. Ayo. Masih aja dia. Yuk. Nah, ini kawan-kawan, sebenarnya kita sengaja sisakan juga di sini, nggak kita petik semuanya, supaya kawan-kawan bisa tahu yang punya Manga Kyojai itu, misalkan di atasnya itu sudah membulat, nih kawan-kawan, nih, dilihat tangkainya itu nggak lepes lagi, dia udah membulat, ya. Kemudian di sini ada guratan hitam seperti ini, itu tandanya udah tua, dan ini udah bisa kita petik kawan-kawan. Kalau untuk Kyojai, kalau untuk yang lain silahkan. Ya, di matang sampai matang sempurna di pohon nggak jadi masalah. Ini terlihat udah bulat sempurna di pangkalnya, ini bulat nih kawan-kawan. Oke, kemudian di sini udah ada seperti air ketuban yang air ketuban. Ini udah ada guratan hitam seperti ini. Nih bukan guratan tapi seperti ada getah yang mengalir ya ke bawah seperti ini. Dan ini udah tua. Dan seperti inilah waktunya sudah bisa dipanen kemudian diperam. Peram aja gak seminggu aja ya, 4 hari paling cepat. Maka insya Allah ini udah enak banget nanti rasanya. Oke, begitu dulu kawan-kawan, mudah-mudahan yang punya Kyojai bisa bermanfaat ya dari apa yang disampaikan ini kawan-kawan. Jadi yang mau nanam pohon mangga Kyojai seperti itulah kawan-kawan, mudah-mudahan bermanfaat ya buat kita semuanya. Terima kasih yang sudah menonton ya, mudah-mudahan suka dengan videonya ya. Kalau misalkan ada kekurangan dan kelebihan dari mangga Kyojai lain lagi, silahkan sampaikan di kolom komentar ya, yang punya pengalaman yang lebih. Oke, demikian aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buahnya nggak begitu besar tapi berat ya kawan-kawan. Ini kita peram. Nambah terus. Emang enak. Enak. Ada asamnya. Wish, enak tuh kalau ada asam-asamnya itu. Tapi memang seger ya. Seger banget. Mangga apa namanya? Mangga. Yuk. Kyojai. Jai. Jai.
Dah. Malah joget-joget tuh. Yang arak. Ini yang bagus. Nih. Nanti kalau di seminggu udah di perem sampai kayak gini nih kawan-kawan nih, kuningnya baru enak banget. Baru enak banget. Oke.